Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadits yang dirangkum oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah masuk ke dalam hadits yang ke-23. Hadits Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bahwa taharah adalah sebagian dari iman, dan telah berlalu penjelasannya, menunjukkan bahwa iman, paham ini, iman itu terbagi menjadi 3. Ya kan? Atau rukun dari iman ada 3. Pembagian dari iman ada 3. Al-qaul bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wal amal bil jawarih. Dan ini syahid yang ketiga, bahwasanya di antara bentuk iman adalah al-amal bil jawarih. Kenapa? Karena dikatakan bahwa at-tuhur, yang dimana tuhur bersuci, ini amalan atau bukan? Amalan. Dan di sini dikatakan syatrul iman, bagian dari iman, yang tidak sempurna iman kecuali dengannya. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani, atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Dan ucapan seseorang alhamdulillah atau kalimatut tahmid, ini akan memenuhi timbangan seseorang di hari akhir kelak. Begitu pula subhanallah, yakni tasbih dan tahmid, keduanya memenuhi langit dan bumi. Ini kita dapat faedah akan agungnya dan mulianya kalimat tahmid sekaligus tasbih, sampai dikatakan dia memenuhi langit dan bumi. Dan khususnya lagi kalimat tahmid ini jauh lebih mulia daripada tasbih, karena selain memenuhi langit dan bumi, ini atau tahmid juga bisa memenuhi timbangan mizan seorang hamba di hari akhir kelak. Dan di sini juga terdapat isbat, penetapan terhadap mizan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menetapkannya dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya, wa nada'u mawazin al-qista yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat kelak kami akan meletakkan timbangan yang qista, yang adil, yang akan menimbang amalan setiap hamba di hari akhir kelak. Kemudian kita berhenti kemarin di sini. Was-salatu nurun was-shadaqatu burhanun was-sabru diyaun. Ya, walaupun kita sudah baca, kita mengulangi sedikit, kemudian kita sempurnakan. Kata beliau, as-salatu nurun, dan salat adalah cahaya. Cahaya di sini maknanya luas, di dunia dan di akhirat. Salat adalah cahaya bagi seorang hamba. Di dunia, dia adalah cahaya yang menuntun seorang hamba kepada kebenaran, kepada hidayah dan taufik, dan juga cahaya yang membimbing, mengeluarkan seorang hamba dari kegelapan kesesatan menuju terang benderangnya kebenaran dan al-haq. Oleh karena disebutkan dalam ayat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu mampu menghalangi seseorang dari fahsya dan mungkar. Hanya saja ditambih oleh para ulama, termasuk para mufassirin yang mentafsirkan ayat ini, mereka mengatakan liman aqamaha, bagi siapa yang mendirikannya. Makanya dikatakan salat itu dibawakan dengan kata iqamah, bukan fi'il. Paham ini? Dikatakan bahwa salat itu ditegakkan, bukan semata-mata dilakukan begitu saja. Paham ini? Karena orang-orang munafik mereka salat, tapi kata Allah, idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka berdiri, tatkala berdiri untuk menegakkan salat, menunjukkan bahwa mereka juga salat. Tapi berdirinya mereka, kata Allah, kusala. Mereka berdiri dengan malas-malasan. Kenapa? Karena orang munafik, keislaman yang mereka tampakkan tidak sejalan dengan apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka berupa kekufuran dan kebencian terhadap Islam. Paham ini? Maka orang-orang yang menjadikan atau dijadikan oleh salatnya cahaya di kehidupan dunianya yang membimbingnya dari keburukan, dari gelapnya keburukan dan maksiat,
dan serta kesesatan menuju terang benderangnya hidayah dan kebenaran adalah mereka yang mendirikan solat, bukan hanya semata-mata melakukannya. Ini di dunia dan di akhirat, kata para ulama, ini juga akan menjadi cahaya bagi mereka yang menerangi kuburan mereka. Dan disebutkan dalam hadits, perbedaan antara seorang mukmin dan fasik dalam keadaan mereka atau pada saat mereka telah wafat. Di antara yang disebutkan tentang mereka orang-orang yang beriman, maka kuburannya akan diterangi ya dengan amalan soleh mereka. Nah, ini solat. Dikatakan dia adalah nur, cahaya. Dan banyak lagi dari makna-makna yang menjelaskan atas makna hadits ini. Ya, dikatakan juga bahwa solat kenapa disebutkan sebagai cahaya? Ya karena solat adalah penyujuk pandangan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Sebagaimana hadits yang telah kita sebutkan, Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Wa ju'ilat qurrata aini fis shalah." Dan Allah telah menjadikan penyujuk pandanganku itu dalam salat. Dan salat juga dikatakan cahaya bagi seorang karena salat adalah merupakan hal yang mengistirahatkan seorang. Dalam hadits Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan, menegakkan salat dengan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, "Arihna ya Bilal bis shalah." Istirahatkan kami wahai Bilal dengan salat. Kumandangkanlah azan supaya kami bisa beristirahat dengan salat. Nah, ini subhanallah dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan salat dan dalil yang menunjukkan bahwa salat adalah cahaya bagi seorang mukmin di dunia dan di akhiratnya. Kemudian kata beliau, was-shadaqatu burhanun, dan sedekah adalah burhan, sama dengan makna cahaya, tapi burhan memiliki makna yang lebih khusus. Ya, burhan memiliki makna yang lebih khusus. Burhan ini adalah cahaya yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Itu burhan. Makanya dalil Al-Quran dan Sunnah itu dikatakan burhan. Karena dia dipakai untuk menunjukkan sesuatu. Dan sama dengan makna hadits ini, dikatakan sedekah adalah burhan karena dia adalah tanda yang menunjukkan atas suatu makna. Kata para ulama, sedekah itu adalah tanda yang menunjukkan akan kebenaran keimanan seorang hamba. Kenapa? Karena sedekah atau harta, kita tahu bagaimana keterikatan seorang hamba dengan harta. Sampai dijelaskan dalam hadits bahwa Ibnu Adam, kalau dia sudah memiliki satu lembah emas, maka dia akan mencari lembah yang lainnya. Kalau dia sudah punya dua, dia cari yang ketiga dan begitu seterusnya. Saking besarnya keterikatan hati seorang hamba kepada harta. Tapi subhanallah, tatkala ada seorang yang bisa menyedekahkan hartanya bersamaan dengan kecintaannya terhadap harta yang luar biasa, ini menunjukkan akan hakikat keimanannya. Bahwa keimanan yang ada di dalam hatinya itu benar. Dibenarkan oleh apa? Amalannya. Makanya dikatakan sedekah adalah burhan. Dalil yang menunjukkan akan kebenaran keimanan seorang hamba. Kemudian dikatakan was-sabru diya, dan kesabaran juga adalah cahaya. Sebagaimana yang kita katakan kemarin, nur, burhan dan diya sama sebenarnya cahaya. Hanya saja sebagian lafaz memiliki makna yang lebih daripada lafaz yang lainnya. Sebagaimana diya di sini, ini sebenarnya maknanya nur. Hanya saja dia punya tambahan makna. Punya makna yang lebih. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam firman Allah Subhanahu wa taala, apa kemarin yang kita baca? Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Dan dialah Allah yang telah menjadikan matahari sebagai cahaya dan bulan juga sebagai cahaya. Tapi apa bedanya? Kata diya dan nur. Kata para ulama, kata diya dia makna nur wa ziyadah. Maknanya juga bermakna cahaya, tapi ada makna tambahan. Apa makna tambahan itu? Dia memiliki makna tambahan al-hurqah. Ada sifat panas yang terdapat di dalamnya. Itulah yang menjadi hubungan kenapa as-sabr dikatakan diya.
Kenapa? Kata para ulama, karena namanya kesabaran atas seorang hamba itu pasti menuntut seorang hamba menahan sesuatu yang menyakiti hatinya. Mungkin berat untuk dia terima. Paham ini? Itulah kenapa dikatakan dia dia, karena adanya hurqah. Rasa panas, rasa pedih yang harus dia tahan dalam hatinya. Berbeda dengan sholat. Dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, karena tiada lain, sholat dan ibadah yang lainnya tidak mengharuskan seseorang itu menahan rasa sakit, rasa perih. Ya kan? Berbeda dengan kesabaran. Namanya orang kalau ditimpa oleh musibah, namanya musibah, tabiat manusia pasti akan merasa sedih, merasa tertekan, merasa berat dalam hidupnya. Akan ditimpa dengan gundah gulana. Paham ini? Berbeda dengan orang yang melakukan ibadah. Ada orang melakukan ibadah merasa sedih, merasa tertekan? Tidak ada. Tapi kesabaran, lihat kesabaran. Ini perlu namanya apa? Apalagi namanya? Perlu seseorang menahan dirinya dari sesuatu yang tidak mengenakkan jiwanya. Dan sabar ini dibagi oleh para ulama menjadi 3. Ini faedah dan sering kita dengar. Yang pertama, sabar atas atau sabar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar di atas ketaatan. Dan yang ketiga, bersabar atas takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sabar terhadap atau dari bermaksiat kepada Allah. Maknanya kata para ulama, dia menahan dirinya dari melakukan keharaman tersebut berupa maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, bersamaan dengan menempuh sebabnya. Di antara contohnya dicontohkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seorang yang diajak oleh jiwanya untuk melakukan suatu maksiat seperti misalkan zina wal iyadu billah, namun dia menahan dirinya dari perbuatan tersebut, maka perbuatan seorang ini dinamakan bersabar dari maksiat. Sebagaimana apa yang terjadi terhadap Nabi kita Yusuf alaihissalam dengan siapa? Imra'atul Aziz, istri rajanya pada waktu itu. Tatkala istri raja ini jatuh cinta kepada Nabi kita Yusuf alaihissalam, sampai cinta yang muncul di dalam hatinya membawa dia ke dalam kebinasaan, memanggil jiwanya untuk melakukan maksiat kepada Nabi kita Yusuf alaihissalam. Dikisahkan dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rawadathu allati huwa fi baitihi aw fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Subhanallah. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha. Dan jiwa Imra'atul Aziz ini telah memanggilnya. Seraya dia memanggil Yusuf yang tatkala itu berada di dalam rumahnya. Wa ghallaqatil abwab. Lihat bagaimana jerat-jerat syaitan itu menghampiri seorang hamba. Tatkala Imra'atul Aziz telah dikuasai oleh jiwanya yang memanggilnya untuk berzina dengan Nabi kita Yusuf alaihissalam, ia pun menempuh sebabnya. Karena syaitan itu tidak cukup sampai hanya dengan membisikkan ke telinga kita. La, tapi dia panggil kita, dia paksa kita untuk menempuh sebabnya. Akhirnya Imra'atul Aziz menempuh sebabnya. Wa ghallaqatil abwab. Dia tutup pintu rumahnya. Dia jebak Nabi Yusuf dalam rumahnya. Wa qalat haytalak. Kemudian dia panggil Nabi Yusuf, kemarilah. Qala, tapi Nabi Yusuf alaihissalam berkata, ma'adallah, aku mohon perlindungan kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwai. Karena sesungguhnya dia adalah Allah, Rabbku, dan sebaik-baik mathwai, tempat kembali. Innahu la yuflihul zalimun. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan pernah menyelamatkan orang-orang yang zalim. Kemudian dikatakan di ayat setelahnya, walaqad hammat bihi wa hammat biha.
Namanya Yusuf, Nabi kita alaihissalam, manusia, punya hawa nafsu. Tatkala terjebak dalam keadaan seperti ini, mau tidak mau sebagai manusia, ada rasa kepada lawan jenisnya. Kata Allah, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Di saat itu Imra'atul Aziz semakin timbul hasratnya kepada Nabi kita Yusuf alaihissalam, dan begitu pula Nabi kita Yusuf hamma biha, muncul hasrat kepada Imra'atul Aziz. Subhanallah. Laula an ra'a burhana rabbih. Andai kata bukan karena mereka melihat adanya burhan dari Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, mereka akan terjatuh dalam perbuatan tersebut. Tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya singkat cerita Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi kita Yusuf alaihissalam dari perbuatan tersebut. Singkat cerita. Walaupun di pertengahan kisah Nabi kita Yusuf sempat dituduh dengan berbagai macam tuduhan, tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan beliau alaihissalam dari perbuatan tersebut. Syahidnya mana? Kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam. Menahan jiwanya dan hasratnya yang selalu mendorong dia untuk berbuat maksiat, tapi senantiasa dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surahnya, dalam ayat Al-Qur'an. Di antara sifat mereka, idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Di antara sifat mereka, tatkala mereka melakukan sebuah perbuatan yang fahisyah dan menzalimi diri mereka sendiri, mereka langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala seraya beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosanya. Nah, ini subhanallah. Yang kedua, kata para ulama, bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Dan ini tingkatan yang kedua. Bentuknya yaitu dengan seseorang menahan jiwanya di atas ketaatan dan berpaling dari segala sesuatu yang bisa memalingkannya dari ketaatan tersebut. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin di antara contohnya, seorang yang ingin sholat, kemudian dipanggil jiwanya untuk bermalas-malasan, mengakhirkan sholatnya, menunda sholatnya. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, seorang yang seperti ini kalau dia mampu menghilangkan godaan tersebut dan tetap melakukan sholat di awal waktu, ini termasuk orang yang bersabar di atas ketaatan. Dan yang terakhir, bersabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala dengan menahan jiwanya dari segala bentuk tasakhut, penyesalan, ya kan? Baik itu berupa ucapan atau perbuatan atas takdir dan ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan untuknya. Dan di sini faedah disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bagi orang yang ditimpa oleh musibah, maka ada 4 keadaannya. Yang pertama, dia bertasakhut dan tadajjur, dia menyesal, mengeluh. Dan ini haram, tidak diperbolehkan dalam syariat. Paham ini? Kemudian yang kedua, dia bersabar. Dan ini yang disyariatkan di dalam syariat kita. Dia bersabar dengan menahan dirinya dari tasakhut dan tadajjur. Walaupun dalam jiwanya pasti ada rasa penyesalan, tapi dia tahan itu. Tapi ternyata ada tingkatan yang lebih tinggi lagi daripada as-sabr, yaitu ar-ridha. Dia ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang terjadi untuk dirinya. Tidak ada lagi rasa penyesalan di dalam hatinya. Tapi ternyata ini bukan tingkatan paling tingginya. Disebutkan yang paling tingginya adalah asyukur. Subhanallah. Keadaan yang paling tinggi seorang hamba tatkala diuji, dia bersyukur kepada Allah. Bukan lagi ridha. Bukan hanya sebatas ridha, dia terima takdir Allah dengan begitu saja. Tapi dia bersyukur atas musibah tersebut. Orang-orang yang seperti ini, kebanyakannya mereka yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan lebih dekat.
Karena mereka akan memahami bahwa ujian tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Maka selain dia ridho, dia bahkan bersyukur. Karena mereka tahu pasti ada hikmah yang jauh lebih baik di balik ujian. Nah, kemudian kata beliau, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Ini jelas menjelaskan tentang kemuliaan dan keutamaan serta tingginya derajat Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan itu tidak lepas dari keutamaan dan kemuliaan yang terkandung di dalamnya. Dan kemuliaan itu tidak hanya terbatas pada Al-Quran itu sendiri, tapi juga mencakup orang-orang yang membacanya dan orang-orang yang berhubungan dengannya, yang mengamalkannya dan mendakwahkannya. Ini semua terkena dari dampak keutamaan dari Al-Quran itu sendiri. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Dan Al-Quran itu bisa menjadi hujjah untukmu, sesuatu yang bisa menolongmu di hari akhir kelak. Sebagaimana dalam hadits yang sangat banyak dijelaskan bagaimana Al-Quran menjadi syafaat bagi pembacanya. Sebagaimana sabda Nabi alaihissalatu wassalam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah kalian Al-Quran, bacalah dan teruslah membaca. Kenapa? Disebutkan faidahnya, fadilahnya dan keutamaannya. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat kelak, syafi'an li ashabih, menjadi syafaat yang menolong orang-orang yang membacanya di dunia dahulu. Ini lihat dalam ayat yang lainnya, tatkala penduduk sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, Allah katakan kepada mereka, Iqra wartaqi, bacalah bacaan Al-Quranmu dan naiklah. Menunjukkan bahwa Al-Quran juga menjadi syafaat yang bisa menaikkan, menjadi sebab meninggikan derajat seorang hamba di sorga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwa Al-Quran bisa menjadi hujjah atau syafaat yang menolong seorang hamba di hari akhir kelak. Tapi ingat ikhwas sekalian, bukan hanya itu. Al-Quran tidak hanya bisa menjadi hujjah bagi kita, paham ini? Tapi juga bisa menjadi hujjah atas kita. Bukan untuk kita, tapi atas kita. Apa maksudnya? Bisa menjadi musibah dan bala untuk kita di hari akhir kelak. Ini bagi siapa? Bagi mereka yang tidak pernah membacanya, yang tidak pernah mentadabburinya, yang tidak pernah mengamalkannya dan menerapkannya di kesehariannya, dan juga tidak pernah mendakwahkannya kepada manusia. Ini Al-Quran, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Dan perlu ditahu, Al-Quran di sisi ulama Ahlus Sunnah huwa kalamullah yatakallamu bihi harfan wa sautan. Dia adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berbicara dengannya, huruf dan suaranya. Nah, ini kalamullah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah lah Al-Quran ini mulai, maksudnya diturunkan, dan kepada Allah lah Al-Quran ini akan kembali. Kenapa kita harus jelaskan seperti ini? Karena sebagian dari ahlul bidah ada yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Dan ini fitnah yang masyhur yang terjadi di zaman Imam Ahmad rahimahullah. Tatkala pemimpin atau khalifah di masa itu apa istilahnya? Ditimpa oleh pemikiran yang sesat, pemikiran ahlul bidah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, dan memaksa manusia pada waktu itu untuk mengikuti pemikirannya. Sampai siapapun di antara mereka yang tidak mengikuti pemikirannya akan disiksa, bahkan dibunuh. Termasuk di antara yang disiksa adalah imam Ahlus Sunnah, ulama daripada ulama kita, imam daripada imam kaum muslimin, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Seorang imam yang memperjuangkan sunnah di negerinya dan di masa hidupnya. Ya, salah satunya dalam menghadapi fitnah khalqul Quran ini. Kemudian kata beliau yang terakhir, kullun nas yaqdu, ini ya. Fa kullun nas yaqdu,
faba'i'un nafsahu famubiquha au famu'tiquha au mubiquha. Ini yang merupakan kesimpulan dari hadis. Kata Nabi SAW, setiap manusia itu yaqdu ayyas'a, berusaha terhadap hidupnya. Faba'i'un nafsahu, maka seakan-akan dia menggadaikan dirinya. Maka di antara mereka ada yang membebaskan dirinya dan di antara mereka ada yang membinasakan dirinya. Disebutkan oleh para ulama, lafaz ini menjelaskan tentang al-hath, dorongan untuk seorang hamba senantiasa melakukan ketaatan dan peribadatan kepada Allah serta memperbanyak amalan salih kepadanya. Karena kehidupan di dunia ini itu hanyalah sebuah kegiatan jual beli, atau seakan-akan sebagai sebuah kegiatan jual beli. Kita menggadaikan diri kita imma kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan peribadatan hanya kepadanya dan melakukan amal salih, atau imma kita menggadaikan diri kita kepada hawa nafsu kita dan kepada syaitan dengan mengikuti apa yang dibisikkan oleh mereka. Maka kata para ulama, bagi mereka yang menggadaikan dirinya kepada Allah, maka berbahagialah karena dia telah membebaskan diri-diri mereka. Adapun orang-orang yang menggadaikan dirinya kepada hawa nafsu mereka, mengikuti apa yang dibisikkan oleh hawa nafsu mereka dan syaitan, maka sungguh mereka telah membinasakan diri-diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menunjukkan akan makna hadits ini. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Dan di ayat yang lainnya, wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang menggadaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa? Mardatillah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lainnya disebutkan, wa may yuqridullaha qardan hasanah. Dan barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang hasanah. Nah, ini maksudnya bersedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Nah, ini semua bukti bahwa kehidupan ini berputar pada perniagaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara manusia ada yang beruntung dengan perniagaannya karena dia menggadaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara mereka ada yang menyesali dan membinasakan dirinya di dalam perniagaannya karena sungguh dia telah menggadaikan dirinya kepada hawa nafsunya dan bisikan-bisikan syaitan, laknatullah alaihim. Selesai dari hadits ini dan kita baca hadits berikutnya. Insyaallah taala, an Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih jalla wa ala annahu qala ya ibadi. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, dari apa yang telah beliau riwayatkan dari Rabb-Nya jalla jalaluhu. Sebelum kita masuk, kita jelaskan sedikit bahwa hadits ini dinamakan hadits Al-Qudusi. Apa itu hadits Al-Qudusi? Hadits yang Nabi alaihi salatu wassalam riwayatkan dan nukilkan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mendefinisikan hadits qudsi, kata mereka, ma kana lafdhuhu wa ma'nahu minallah. Dia adalah hadits yang lafaz dan maknanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maksudnya Allah langsung mengabarkan kepada Nabi. Tiada lain, Nabi alaihissalatu wassalam hanya menukilkannya. Ini namanya hadis Al-Qudusi. Kata beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, ya ibadi, wahai sekalian hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi,
Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Sungguh kata Allah, aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Allah nafikan sifat kezaliman dari dirinya. Karena kezaliman adalah sifat naqs, sifat kekurangan dan tercela yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mungkin bersifat dengannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil mathalu al-a'la." Ai kata para ulama tafsir, al-wasful a'la. Dan untuk Allah Subhanahu wa taala sifat yang paling mulia, menunjukkan bahwasanya sifat-sifat Allah adalah sifat yang mulia dan Allah tidak akan pernah mungkin bersifat dengan sifat yang tercela. Kemudian kata Allah, dan aku juga telah menjadikan kezaliman di antara kalian sebagai sesuatu yang haram, maka janganlah kalian saling menzalimi, kata Allah. Ya ibadi, kemudian kata Allah, wahai sekalian hambaku, kullukum dallun illa man hadaitu. Setiap dari kalian dal. Apa dal? Bukan tersesat. Dal yang diinginkan jahil, la ta'lamu syai'a. Setiap dari kalian terlahirkan dalam keadaan jahil, tidak mengetahui sesuatu apapun. Illa man hadaitu, kecuali siapa di antara kalian yang saya berikan hidayah. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah kepadaku, maka niscaya aku akan berikan kepada kalian. Ya ibadi, kemudian Allah kembali menyeru, wahai sekalian hambaku, kullukum ja'iun illa man at'amtuh fastat'imuni ut'imkum. Setiap dari kalian lahir dalam keadaan lapar, butuh terhadap makanan dan minuman, maka tidaklah dari kalian kecuali pasti dalam keadaan tersebut, kecuali siapa yang aku berikan makan dan minum kepadanya. Maka mintalah kepadaku, maka niscaya aku akan berikan kepada kalian. Ya ibadi, kemudian Allah kembali menyeru hamba-hambanya. Innakum, belum ya, kullukum arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Dan setiap dari kalian juga lahir dalam keadaan tidak berpakaian, kecuali siapa yang aku telah berikan kepada mereka. Maka mintalah kepadaku, kata Allah, maka niscaya aku akan berikan. Ketiga jumlah ini menunjukkan akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha kayanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mensifati dirinya dan menamai dirinya Ghaniyun Karim, Ghaniyun Hamid. Dialah Allah yang maha ghani, yang maha kaya, tidak butuh kepada selainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala justru menjadi tempat bergantung hamba-hamba dan makhluk-makhluknya, yang menunjukkan bahwa mereka lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Ahad, satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Maka menjadi keharusan dari satu-satunya sesembahan yang berhak disembah pasti dan tidak akan mungkin, kecuali pasti bersifat dengan sifat yang paling mulia dan mengumpulkan setiap sifat yang mulia tersebut. Dan di antara kemuliaan sifat Allah, Allah menjadi As-Samad, tempat bergantung setiap hamba dan makhluknya. Dan tiga lafaz dan jumlah hadits ini menunjukkan akan hal tersebut. Butuhnya seorang hamba kepada Allah. Apa kata Allah? Antumul fuqara ilallah. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Apa kata Allah? Antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian orang beriman, pelajarilah, ketahuilah diri antum, tahu kadar antum di hadapan Allah. Kata Allah, antumul fuqara, kalian ini fuqara, fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghaniyun karim. Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak butuh kepada segalanya. Perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjut firman-Nya. Ya ibadi, kembali Allah menyeru hambanya dengan memanggil mereka, wahai hamba-hambaku. Annakum tukhti'una bil laili wan nahar
wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Subhanallah. Fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai sekalian hambaku, sungguh kalian, kata Allah, selalu saja senantiasa berbuat kesalahan dan dosa serta maksiat di setiap malam dan siang. Namun ketahuilah, aku, kata Allah, akan mengampuni segala dosa kalian seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengampuni kalian. Kemudian kata Allah, ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, ketahuilah, kalian tidak akan pernah bisa membahayakanku dan tidak akan pernah pula bisa memberikan manfaat kepadaku. Menunjukkan akan keagungan Allah dan kebesarannya, bahwa hamba apapun yang mereka lakukan berupa ketaatan tidak akan pernah bermanfaat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimanapun dosa dan maksiat serta kerusakan yang mereka lakukan sama sekali tidak akan membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tiada lain perbuatan mereka sendiri akan kembali ke diri-diri mereka. Apa kata Allah? Man amila salihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang beramal salih, maka yang akan mendapatkan dari pahala dan keutamaan adalah dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat buruk, maka balasan dan hukuman juga yang akan diterima. Siapa yang akan menerimanya? Dirinya sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam lanjutan haditsnya. Perhatikan, ya ibadi, wahai sekalian hambaku, Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Andai kata setiap dari kalian, dari orang-orang terdahulu sampai hari akhir kelak, dari kalangan jin dan manusia, kalian berada di atas hati salah seorang yang paling bertakwa di antara kalian. Andai kata kalian sepakat untuk bertakwa kepada Allah, ketahuilah itu sama sekali tidak menambah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kata Allah, lau anna ahadakum, kata Allah Subhanahu wa taala, awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Bagaimanapun fajirnya kalian, bagaimanapun dosa dan maksiat yang kalian lakukan serta pembangkangan kalian kepada Allah, bahkan kata Allah, andai kata kalian seluruhnya berada di atas hati salah seorang yang paling fajir di antara kalian, ketahuilah apa yang kalian lakukan sama sekali tidak akan mengurangi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu ila idza udkhila al-bahra. Wahai sekalian hambaku, ketahuilah, andai kata setiap dari kalian, dari yang paling pertama sampai akhirnya kalian, dari jin dan manusia, berdiri di atas satu tanah atau di satu tempat, kemudian kalian semuanya berdoa kepadaku, meminta sesuatu kepadaku, dan saya turuti dan kabulkan semua permintaan kalian. Bayangkan ini, semua kita di bumi ini, di alam semesta ini meminta kepada Allah, dan Allah memberikan dan mengabulkan permintaan kita. Berapa banyak permintaan yang Allah kabulkan ini? Tapi kata Allah, bersamaan dengan itu, apa yang kalian minta dan yang telah saya beri sama sekali tidak akan pernah mengurangi sedikit pun apa yang berada di sisiku. Subhanallah. Kecuali hanya seperti ujung jarum yang dicelupkan di air. Bayangkan, bagaimana air yang menetes dari ujung jarum yang telah dicelupkan ke dalam air?
Bagaimana bandingannya dengan air lautan yang tersisa? Tidak ada bandingannya. Begitu pula lah nikmat dan karunia Allah serta keutamaan yang berada di sisinya, yang Allah berikan sebahagiannya untuk makhluknya dan hamba-hambanya. Tidak ada tandingannya dengan apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Sungguh wahai sekalian hambaku, tiada lain hal tersebut adalah amalan-amalan kalian yang kami hitung untuk kalian. Yang baik maka baik, yang buruk maka buruk. Tsumma uwaffikum iyyaha, dan kami akan menghantarkan kalian kepadanya. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari amalan-amalannya, falyahmadillah, maka hendaknya dia puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketahuilah, tidak ada amalan yang mampu dilakukan oleh seorang hamba kecuali atas taufik, pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah, wallahi wabillahi watallah, demi Allah, tidak akan ada seorang hamba yang mampu untuk melakukan amalan sekecil apapun. Karena semua itu berdasarkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidak ada sesuatu kehendak apapun yang dikehendaki oleh manusia, berupa apapun itu, ia melakukan amalan atau apapun itu, kecuali itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, manusia itu bisa melakukannya. Tapi kalau Allah tidak kehendaki, bagaimanapun manusia ini berusaha, tidak akan mampu untuk dia lakukan. Dan yang terakhir, وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Adapun yang mendapatkan dari amalan-amalannya selain daripada kebaikan, atau tiada lain dia mendapatkan keburukan, maka jangan pernah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Karena tidak ada dari ketetapan Allah kecuali kebaikan. Adapun keburukan, maka itu terkadang disebabkan oleh perbuatan dan penyimpangan hamba itu sendiri. Imma karena dia mengikuti hawa nafsunya, atau imma karena dia mengikuti bisikan-bisikan syaitan laknatullahi alaihim. InsyaAllah ta'ala syarah terhadap hadis ini kita akan akhirkan di pertemuan berikutnya. Naktafi bihada al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah.